Yups, ini adalah fenomena yang sering kita dengar, ataupun kita sering lihat orang-orang terdekat kita ketika mendapatkan uang besar secara mendadak, tidak lama kemudian mereka kembali lagi miskin. Fenomena ini adalah SWS, Sudden Wealth Syndrome, atau dalam bahasa Indonesia disebut sindrom kaya mendadak, adalah kondisi psikologis yang dialami seseorang ketika tiba-tiba memperoleh kekayaan dalam jumlah besar dan mengalami kesulitan beradaptasi secara emosional, sosial, atau mental terhadap perubahan drastis tersebut. Buat kamu yang sedang menonton ini, jangan lupa di like dan subscribe, karena dengan ini kamu sudah mendukung channel ini bisa lebih berkembang untuk memberikan informasi yang bermanfaat. Penyebab umum SWS. 1. Memenangkan lotre atau undian besar. Menerima warisan besar, mendadak sukses bisnis atau investasi, misalnya kripto, saham, atau startup. Atlet, artis, atau influencer yang mendadak viral dan kaya. Hasil penjualan aset berharga, misalnya tanah, perusahaan. Jika kamu sedang di fase ini, maka beruntunglah, karena dengan kamu menonton video ini, kamu bisa sedikit tercerahkan. Ingat guys, kaya mendadak ini bukan berarti kamu menjadi sebuah kesuksesan atau kebahagiaan, tetapi jika tidak dikelola dengan baik dan pengetahuan yang cukup, kekayaan mendadak ini bisa menjadi bumerang buat kamu di masa depan. Ada beberapa alasan orang kaya mendadak bisa kembali miskin. 1. Tidak punya literasi keuangan. Tidak mengerti cara mengelola uang, anggaran, investasi, pajak. Menganggap uang itu tak akan habis dan terus mengalir. 2. Pengeluaran tak terkontrol, gaya hidup naik tajam. Membeli barang-barang mewah, rumah besar, mobil mahal tanpa perhitungan. Membiayai gaya hidup teman atau keluarga, ingin menunjukkan status sosial, akhirnya boros. 3. Tertekan oleh permintaan keluarga dan teman. Merasa harus membantu semua orang. Dimanfaatkan oleh orang yang hanya ingin ikut menikmati kekayaan. Sulit berkata tidak. 4. Investasi bodong atau spekulatif. Mudah tertipu oleh penawaran investasi cepat kaya. Tidak riset sebelum menaruh uang. Diperdaya oleh orang yang tidak kompeten atau berniat jahat. 5. Tidak membangun sumber penghasilan jangka panjang. Hanya mengandalkan kekayaan yang sudah ada, pasif. Tidak mengubah kekayaan menjadi aset produktif, misalnya properti, bisnis, atau reksadana. 6. Kehilangan identitas dan disiplin. Merasa sudah berhasil, sehingga berhenti belajar dan bekerja. Ketergantungan pada uang untuk rasa aman dan harga diri. Mengabaikan masa depan, pensiun, pendidikan anak, inflasi, dan lain-lain. Fakta nyata, banyak pemenang lotre di Amerika dan Eropa bangkrut dalam 3-5 tahun. Atlet dan selebriti yang tiba-tiba kaya di usia muda sering mengalami kebangkrutan di usia 30-40-an. Orang yang menjual tanah atau warisan besar sering tidak siap dengan perubahan kehidupan sosial dan finansialnya. Cara menghindarinya, belajar keuangan pribadi, budgeting, investasi, proteksi, asuransi. Buat perencanaan jangka panjang, bukan hanya senang sesaat. Konsultasi dengan profesional keuangan dan psikolog. Latih kendali diri dan rendah hati, meski harta melimpah. Bangun aset produktif, bukan hanya konsumsi. Kesimpulannya, kekayaan mendadak tanpa kesiapan bisa menjadi bencana. Uangnya bisa habis, bahkan hidupnya bisa lebih kacau daripada sebelum kaya. Maka bukan seberapa besar uang yang kamu punya, tapi seberapa baik kamu bisa mengelolanya.